punya leluhur yang hebat, yang nasionalis, yang punya jiwa perlawanan, perjuangan, dan pengorbanan yang hebat. Tentunya PAA Pakualam ke-8. Kemudian ada lagi tokoh hebat namanya Ki Hajar Dewantoro, juga dari Pakualam, yang menjadi anggota Badan Penyelidik Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia, bersama dengan beberapa tokoh yang lain yang dipimpin oleh Dr. Haji Melbudiningrat dan Bung Karno. Pada awal perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Jogja, saya sowan ke Kadipaten dan saya bisa melihat dari dekat bagaimana KGPA Pakualam yang ke-8, tentu saja bersama-sama dengan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9, menunjukkan dedikasinya yang sangat hebat. Ditandai dengan apa? Pertama, KGPA Pakualam ke-8 meminjamkan 3 tempat. 1 kamar untuk Bung Karno di sisi barat, 1 kamar untuk Bung Hatta di sisi timur, dan 1 ruang rapat yang dikenal dengan nama Bangsal Parangkarso. Ini punya catatan sejarah yang sangat hebat. Baru 17 Agustus 45, jadi baru beberapa bulan. Dukungan dari keraton juga luar biasa. Saat awal kemerdekaan, Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 itu menghibahkan dana ke pemerintah pusat kurang lebih 6 juta gulden, kalau dikurskan hari ini 49 miliar kurang lebih. Dan juga tanah-tanahnya, Pak. Tanahnya ada yang dipakai untuk Gedung Agung, ada yang dipakai untuk bandara, Meguwo, dan macam-macam. Termasuk Universitas Gadjah Mada. Jadi sejari lahir Republik Indonesia dan Jogja ini berdiri, memang diikat oleh komitmen yang hebat dari para leluhur. Jadi memang dari dulu, Mas, Keraton Kadipaten ini punya tradisi berjuang dan memberi. Lah kok cuma lemah 600 meter? Gajah Mada itu loh, berdekat-dekat, melahirkan banyak sarjana. Ya. Belum lagi kantornya sekarang ya, dipakai mana lagi? Polisi yang pakai, tentara yang pakai, ya. Masyarakat juga pakai. Itu yang saya maksudkan dengan karma baik sejarah. Jadi kita ini mendapatkan kebaikan karena kebaikan para leluhur kita dulu. Saya nggak tahu, orang boleh jadi tidak percaya karena mungkin dianggap mistis atau mitos. Tapi bagi saya percaya. Saya orang yang percaya sopo senanggur bakalan unduh. Siapa yang berbuat baik akan mendapatkan kebaikan, mungkin tidak di kita, tapi di anak cucu kita. Dan itu kita alami hari ini. Maka ijab qabul itu menjadi sesuatu yang mendasar di dalam konteks keistimewaan DI. Yang berjuang tidak hanya Kesultanan Sunda Kadipaten, tidak. Rakyatnya pun berjuang. Bahkan ada satu cerita ketika kerabat Pakualaman mengambil logistik dari keraton, itu pakai tempat untuk mengukur biasanya minyak tanah itu loh, yang besi jenenge apa itu lah, ya, canting itu. Itu di tengah perjalanan ada polisi Hindia Belanda, kemudian dititipkan di Pasar Beharjo, salah satu pedagang. Besoknya diambil, masih ada itu duitnya, termasuk dukungan dapur umum dan lain-lain. Ini betapa karma baik sejarah ini terjadi. Yang kedua, ya, pada tanggal 19 Agustus 1945, pemuda Jogja sudah melakukan pawai yang isinya adalah mengucapkan selamat Indonesia merdeka. Jadi pemuda-pemuda Jogja. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang hormati, Undang-Undang Keistimewaan DI ini lahir karena ada gerakan rakyat, Pak. Ini bukan produk elit, bukan produk petinggi-petinggi, bukan. Ini adalah produk dari gerakan rakyat yang secara konsisten. Dan puncaknya pada tanggal
12 dari 8 sampai tanggal 13 Desember 2010, 2 tahun sebelum undang-undang lahir. Yang gambar aja mas, yang maklumat 5 September mau mas. Ini sudah lama nggak dibaca, nanti saya akan bantu bacakan. Yang Kompas saja mas, yang paling kiri. Oke, itu. Oh, gede nih. Nah, ini salah satu deklarasi yang menurut kita sangat idealis, sangat hebat. Bahwa kami, Hamengkubuwono IX, Sultan Negerinya Yogyakarta Hadiningrat menyatakan nomor 1, bahwa negerinya Yogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari negara Republik Indonesia. Ini sudah dideklar di awal September 45. Sehingga ide tentang Jogja istimewa bukan 2012. Maka Paniradio salah ketika ngasih duit ke kecamatan 100-an juta untuk peringatan hari lahir Undang-Undang Keistimewaan. Kenapa? Karena keistimewaan itu lahir tanggal 5 September 45. Pada saat Sultan mendeklarasikan bahwa Jogja bergabung dengan Republik. Nah, ini hal-hal yang menurut saya penting. Nanti ada hubungannya pertanahan itu cuma satu urusan aja. Nah, potret-potret ini yang sudah lama nggak dibaca orang, bahkan mungkin diantara yang rawuh pada siang hari ini sudah lama nggak buka ini, atau mungkin orang tahu kok Joski. Ini yang sering disebut di luaran sana namanya ijab kabul. Jadi kalau sering dulu ya tahun 2010, 2012 banyak spanduk di kota-kota jalan, judulnya ijab kabul itu, ya ini ijab kabulnya. Nah, maka kemudian ada satu buku yang bagus pada saat itu, judulnya Takhta untuk Rakyat. Oh, ini tutup mas.